Tangan kirinya memegang surat yang baru saja dia tulis, kata-kata di atas kertas itu seperti pisau yang menusuk hatinya sendiri. Aku mencintai perempuan, dan aku tidak bisa lagi berpura-pura. Malam itu, di meja makan keluarga, dia melemparkan bom itu tepat di hadapan ayah, ibu, kakek, dan neneknya. Suara gemetar tapi tegas, membuat sendok garpu berhenti bergerak seketika. Ayahnya, Bapak Hadi, seorang pengusaha sukses di bidang properti, langsung memerah wajahnya. "Apa yang kau bilang, Aira? Kau gila?" teriaknya, bangun dari kursi dengan tangan mengepal. Kakek, seorang pensiunan militer yang teguh pada nilai-nilai tradisional Jawa, menggelengkan kepala dengan tatapan penuh kecewaan. "Ini bukan keluarga kita. Kau membawa aib bagi nama baik kita," katanya dengan suara berat, mata tajam menusuk Aira seperti anak panah. Ibu Aira, Ibu Rina, hanya bisa menangis pelan, tangannya memegang rosario, berdoa dalam hati agar ini hanya mimpi buruk. Tapi Nenek Siti, wanita tua yang bijaksana dengan pengalaman hidup panjang, diam saja dulu, matanya penuh pengertian yang tak terucapkan. Malam itu berubah menjadi neraka. Bapak Hadi berjalan mondar-mandir di ruang tamu, berteriak-teriak tentang bagaimana Aira telah menghancurkan masa depan keluarga. "Kau tahu betapa sulitnya hidup di masyarakat ini. Orang-orang akan menunjuk-nunjuk kita. Bisnisku bisa hancur," katanya, suaranya bergema di rumah besar yang biasanya tenang. Kakek mendukung penuh, mendorong anaknya untuk mengambil tindakan tegas. "Lempar saja dia keluar. Biar dia rasakan sendiri akibat dari pilihan gila itu," desaknya, tanpa sedikit pun belas kasihan. Aira duduk di soa, tubuhnya gemetar, tapi hatinya teguh. Dia ingat Sari, gadis yang dia cintai diam-diam selama 2 tahun, teman kuliahnya di Universitas Indonesia. Sari yang membuatnya merasa utuh untuk pertama kalinya. Nenek Siti akhirnya angkat bicara, suaranya pelan tapi tegas. "Hadi, ingat, dia cucumu. Jangan biarkan amarah membutakanmu." Kata-kata itu seperti angin segar di tengah badai, tapi Bapak Hadi malah semakin marah. "Bu, ini bukan amannya lagi. Masyarakat Indonesia tidak menerima hal seperti ini. Apa kata tetangga? Apa kata saudara-saudara kita di desa?" balasnya. Debat sengit berlanjut hingga larut malam. Aira merasa seperti terdakwa di pengadilan keluarga. Dia ingat bagaimana semuanya bermula, pertemuan dengan Sari di kelas sastra, obrolan malam yang dalam, sentuhan tangan yang tak sengaja tapi membangkitkan perasaan aneh. Aira selalu tahu dia berbeda, tapi di Indonesia, di mana agama dan tradisi begitu kuat, coming out adalah bunuh diri sosial. Pagi harinya, suasana rumah masih tegang. Aira bangun dengan mata bengkak, tapi tekadnya tak goyah. Dia pergi ke kampus, bertemu Sari di kai kecil dekat akultas. Sari, dengan rambut panjang hitam dan senyum yang selalu membuat Aira lemah, memeluknya erat. "Kau berani sekali, sayang. Aku bangga padamu," bisik Sari, tapi matanya penuh kekhawatiran. Mereka berdua tahu risiko, Indonesia bukan tempat yang ramah bagi pasangan sesama jenis. Hukum mungkin tidak secara langsung melarang, tapi masyarakat, keluarga, dan agama bisa menghancurkan hidup mereka. "Bagaimana kalau keluargamu tahu?" tanya Aira. Sari menggeleng, "Belum saatnya. Keluargaku lebih konservatif lagi." Sore itu kembali ke rumah, Aira disambut dengan keheningan dingin. Bapak Hadi duduk di ruang kerja, memanggilnya masuk. "Aira, aku sudah putuskan. Kau harus pergi dari rumah ini," katanya datar, tanpa emosi. Hati Aira hancur, tapi sebelum dia bisa protes, Nenek Siti muncul di pintu. "Tidak, Hadi. Aira tetap di sini. Aku yang akan lindungi dia," tegas nenek, berdiri tegak meski tubuhnya renta. Kakek marah besar, "Siti, kau gila. Ini melawan Tuhan.
Tapi nenek tak bergeming. Tuhan menciptakan cinta, bukan kebencian. Aku pernah kehilangan saudara karena hal seperti ini, dan aku tak mau ulangi kesalahan itu. Konflik keluarga semakin dalam. Bapak Hadi terjebak di antara ayahnya yang mendesak dan ibunya yang melindungi. Dia mulai ragu, tapi tekanan dari luar makin kuat. Teman-teman bisnisnya mulai bergunjing, rumor menyebar cepat di komunitas elite Jakarta. Aira merasa bersalah, tapi juga marah. Mengapa dia harus membayar harga untuk menjadi dirinya sendiri? Malam-malam berikutnya diisi dengan perdebatan panjang, air mata, dan keputusan yang menggantung. Sari menjadi penopangnya, tapi rahasia mereka mulai retak ketika seorang teman kuliah curiga dan mulai mengintai. Di tengah kekacauan, Aira mulai merenungkan pilihan-pilihannya. Apakah dia harus mundur, berpura-pura lagi demi keluarga? Atau maju terus, meski itu berarti kehilangan segalanya? Nenek Siti bercerita tentang masa lalunya, tentang saudara perempuannya yang bunuh diri karena ditekan keluarga atas orientasi seksualnya. Jangan biarkan sejarah berulang, nak, kata nenek, memeluk Aira erat. Tapi kakek tak henti mendorong, bahkan mengancam akan memutus warisan jika Bapak Hadi tak bertindak. Tekanan itu membuat Bapak Hadi semakin terpecah, dan Aira tahu badai baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya seperti mimpi buruk yang tak berakhir. Aira menghabiskan waktu di kamar, menghindari tatapan ayah dan kakeknya. Nenek Siti menjadi benteng terakhirnya, sering datang ke kamar dengan secangkir teh hangat, bercerita tentang kehidupan di era Orde Baru di mana segala bentuk penyimpangan dianggap ancaman. Masyarakat kita masih terjebak di masa lalu, nak. Tapi perubahan dimulai dari dalam keluarga, kata nenek bijak. Aira mendengarkan, tapi hatinya berat. Dia merindukan Sari, tapi pertemuan mereka sekarang penuh risiko. Sari datang dari keluarga Muhammadiyah yang taat, ayahnya seorang ustadz terkenal di Bogor. Jika rahasia mereka terbongkar, Sari bisa kehilangan segalanya. Suatu malam, Aira menyelinap keluar rumah untuk bertemu Sari di taman kota. Mereka duduk di bangku kayu, tangan saling genggam di kegelapan. Aku takut, Aira. Keluargaku mulai curiga kenapa aku sering keluar malam, kata Sari, suaranya gemetar. Aira memeluknya, kita harus kuat. Ini bukan salah kita. Tapi di balik kata-kata itu, Aira merasakan retakan dalam hubungan mereka. Sari mulai ragu, tekanan dari teman-temannya di kampus yang homofobik makin kuat. Mereka bilang ini penyakit, bisa disembuhkan dengan doa, cerita Sari, air mata mengalir. Kembali ke rumah, Aira mendapati ayahnya menunggu di ruang tamu. Kau kemana saja? Jangan pikir aku tak tahu kau bertemu perempuan itu, bentak Bapak Hadi. Ternyata kakek telah menyuruh sopir mengikuti Aira. Konfrontasi hebat terjadi. Aku tak akan biarkan kau hancurkan hidupmu, kata ayah, tapi Aira balas, hidupku sudah hancur karena kalian tak terima aku apa adanya. Nenek campur tangan lagi, Hadi, ingat anakmu dulu yang kau lindungi dari segala. Kenapa sekarang berbeda? Debat itu berakhir dengan Bapak Hadi pergi marah, meninggalkan Aira dan nenek dalam keheningan. Di kampus, situasi memburuk. Seorang teman, Rina, yang dulu dekat dengan Aira, mulai menjauh setelah mendengar rumor. Aira, aku tak mau ikut-ikutan. Orang tuaku bilang hal seperti ini haram, kata Rina dingin. Aira merasa dikhianati, tapi yang lebih parah adalah ketika Sari mulai menarik diri. Aku butuh waktu, Aira. Keluargaku mengatur perjodohan dengan anak teman ayah, kata Sari lewat telepon, suaranya penuh penyesalan. Aira hancur, tapi dia tahu ini akibat tekanan masyarakat. Di Indonesia, di mana undang-undang pornografi dan norma sosial begitu ketat, cinta seperti mereka dianggap tabu. Aira mulai mencari dukungan di luar.
Dia bergabung dengan komunitas LUT online, tapi harus hati-hati karena pemerintah sering memantau. Di sana, dia bertemu cerita-cerita serupa, perempuan yang diusir keluarga, kehilangan pekerjaan, bahkan mengalami kekerasan. Itu membuatnya semakin teguh, tapi juga takut. Nenek Siti mendukung, bahkan diam-diam memberikan uang saku ekstra. Gunakan untuk bertahan, nak. Aku tahu kau benar, kata nenek. Tapi kakek tak henti mendesak, bahkan memanggil saudara-saudara untuk rapat keluarga. Kita harus selamatkan nama baik. Aira harus diobati atau diusir, katanya tegas. Bapak Hadi semakin tertekan. Bisnisnya mulai terganggu, klien mundur karena rumor. Dia mulai mempertimbangkan pilihan, mengikuti ayahnya atau ibunya. Suatu hari, dia memanggil Aira. Aku kasih kau waktu seminggu. Ubah pikiranmu atau pergi. Aira menangis, tapi tak mundur. Malam itu, Sari datang ke rumah diam-diam, memohon maaf. Aku tak bisa tinggalkan kau, katanya, tapi Aira tahu ini hanya sementara. Konflik internal Sari semakin dalam, antara cinta dan kewajiban keluarga. Di tengah itu, Aira mulai bekerja paruh waktu di sebuah ngoyang mendukung Hakult. Di sana, dia bertemu mentor, Bulina, yang berbagi pengalaman serupa. Kau bukan sendirian, Aira. Tapi perjuangan ini mahal harganya. Kata-kata itu membuat Aira berpikir ulang tentang keputusannya. Apakah layak membayar harga sebesar ini? Keluarga retak, teman hilang, masa depan tak pasti. Tapi di sisi lain, berpura-pura lagi berarti mati perlahan. Badai semakin mendekat, dan Aira tahu keputusan besar harus diambil. Minggu itu berlalu seperti siksaan lambat. Aira menghabiskan hari-harinya di antara kampus dan Ngo, mencoba mengalihkan pikiran dari kekacauan rumah. Tapi setiap malam, perdebatan keluarga berlanjut. Kakek semakin agresi, bahkan mengancam akan pergi dari rumah jika Aira tak diusir. Ini rumahku juga. Aku tak mau tinggal dengan penyimpang, katanya kasar. Nenek Siti balas dengan tenang, ini rumah kita semua. Dan Aira bagian dari kita. Bapak Hadi terjebak di tengah, matanya lelah, tapi hatinya mulai condong ke ayahnya karena tekanan bisnis. Sari semakin jauh. Teleponnya jarang dijawab, pesan tak dibalas. Aira curiga, dan benar saja, ketika dia datang ke apartemen Sari, dia melihat Sari bersama calon tunangannya, seorang pemuda tampan dari keluarga Ustadz. Ini bukan apa-apa, Aira. Hanya pertemuan normal, kata Sari gugup. Tapi Aira tahu ini pengkhianatan. Kau pilih mereka daripada kita, tanya Aira marah. Sari menangis, aku tak punya pilihan. Ayahku akan bunuh diri jika tahu. Pertengkaran hebat terjadi, Aira pergi dengan hati hancur, merasa ditinggalkan oleh orang yang paling dia cintai. Kembali ke rumah, Aira menceritakan semuanya pada nenek. Mengapa semuanya begini, Nek? Tanya Aira putus asa. Nenek memeluknya karena masyarakat kita belum siap. Tapi kau harus tetap kuat. Tapi kekuatan Aira mulai goyah. Dingo, Bulina menyarankan terapi, tapi Aira ragu. Apa aku yang salah, gumamnya sendirian. Tekanan sosial semakin kuat, tetangga mulai bergosip, bahkan ada yang melempar batu ke jendela rumah. Rumah penyimpang, teriak mereka malam-malam. Bapak Hadi akhirnya ambil keputusan. Aira, besok kau pergi. Aku sudah siapkan tempat di panti rehabilitasi, katanya dingin. Aira syok, rehabilitasi. Aku bukan sakit. Nenek marah besar, Hadi, ini gila. Kau mau kirim anakmu ke tempat seperti itu? Debat mencapai puncak, kakek tersenyum puas. Tapi Ibu Rina, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Aku tak setuju, Mas. Aira anak kita. Ini kejutan, tapi Bapak Hadi tak bergeming.
Ini demi kebaikan semua. Malam itu, Aira packing barang, tapi nenek menghentikannya. Jangan pergi, nak. Kita lawan ini. Mereka berencana kabur ke rumah saudara nenek di Yogyakarta. Tapi rencana bocor, kakek tahu dan marah besar. Kau pengkhianat, Siti, teriaknya. Konflik keluarga meledak, Bapak Hadi memilih ayahnya, memerintahkan Aira pergi pagi-pagi. Aira pergi dengan air mata, tapi bukan ke panti, melainkan ke rumah Sari. Di sana, dia temukan Sari sudah bertunangan resmi. Ma, Aira. Ini pilihan terbaik, kata Sari dingin. Pengkhianatan itu seperti pisau di hati. Aira merasa sendirian, tapi Dingo, dia dapat dukungan. Bulina bantu dia dapat tempat tinggal sementara. Hari-hari berikutnya penuh perjuangan, mencari kerja, menghindari keluarga yang mencarinya. Nenek hubungi diam-diam, aku bangga padamu, nak. Tapi kakek dan ayah tak henti mengejar, bahkan melibatkan polisi dengan alasan anak hilang. Di tengah kesendirian, Aira mulai bangkit. Dia ikut demo hak di Jakarta, meski risiko tinggi. Di sana, dia bertemu perempuan lain dengan cerita serupa, memberi kekuatan. Tapi bayang Sari masih menghantui. Suatu hari, Sari hubungi, aku salah. Aku mau kembali. Aira ragu, kau sudah pilih jalanmu. Konflik internal Aira semakin dalam, makan atau tinggalkan. Pilihan itu penuh maut, karena kembali berarti risiko lebih besar. Aira tinggal di apartemen kecil di pinggiran Jakarta, bekerja sebagai relance waiter untukmu. Hidupnya sederhana tapi bebas. Nenek Siti sering telepon, memberi kabar rumah. Ayahmu mulai ragu, nak. Kakek masih keras kepala, kata nenek. Aira senang tapi tak mau kembali sebelum diterima. Sari terus hubungi, memohon ma. Aku putuskan tunangan itu. Aku pilih kau, katanya. Aira setuju bertemu, tapi hati-hati. Pertemuan di kai kecil berubah jadi konfrontasi. Kenapa kau khianati aku, tanya Aira. Sari menangis, takut, Aira. Keluargaku ancam potong bantuan. Mereka berdamai, tapi hubungan rapuh. Sari pindah tinggal dengan Aira, tapi rahasia mereka mulai bocor. Ayah Sari tahu, marah besar, datang ke apartemen dengan preman. Bawa anakku pulang, teriaknya. Aira dan Sari kabur, tapi trauma itu dalam. Keluarga Aira tahu keberadaannya. Bapak Hadi datang, pulanglah, Aira. Kita bisa bicara. Tapi kakek ikut, hanya jika kau berubah. Aira tolak, aku tak berubah. Kalian yang harus terima. Perdebatan hebat, nenek datang mendukung. Hadi, pilih keluarga utuh atau hancur karena kebencian. Bapak Hadi terpecah, akhirnya pilih ayahnya, pergi dengan marah. Sari mulai goyah lagi. Tekanan dari keluarganya membuatnya depresi. Mungkin kita salah, Aira. Masyarakat tak terima, katanya. Aira marah, jangan mundur lagi. Tapi Sari pergi, kembali ke keluarga. Pengkhianatan kedua ini hancurkan Aira. Dia jatuh sakit, tapi ngobantu. Bulina bilang, ini ujian. Kau harus pilih dirimu sendiri. Aira mulai advokasi lebih aktif, tulis artikel tentang diskriminasi di Indonesia. Tulisannya viral, tapi bawa risiko, ancaman online, bahkan serangan isik. Suatu malam, preman datang pukul dia. Ini peringatan dari keluarga, kata mereka. Aira tahu ini ulah kakek atau ayah Sari. Di rumah sakit, nenek datang, aku tak tahan lagi, nak. Aku akan lawan mereka. Nenek konfrontasi keluarga. Kalian kejam. Aira cucuku, dan aku tak mau kehilangan dia. Kakek sakit hati, kau pilih penyimpang daripada suami. Nenek tegas, aku pilih cinta.
Bapak Hadi mulai berubah melihat penderitaan Aira. Dia hubungi, "Ma, Aira. Aku salah." Tapi Aira ragu, "Buktikan." Cao Tro datang ketika Sari kembali, tapi dengan berita buruk, keluarganya laporkan Aira ke polisi atas tuduhan penculikan. "Ini gila," kata Aira. Mereka lari ke Yogyakarta, bersembunyi di rumah saudara nenek. Di sana mereka renungkan pilihan, lanjut atau pisah. Sari pilih lanjut, tapi harga mahal, kehilangan warisan, nama baik. Di Yogyakarta, Aira dan Sari mulai hidup baru. Nenek pindah ikut mereka, meninggalkan rumah Jakarta. "Aku tak mau tinggal dengan kebencian," kata nenek. Bapak Hadi hubungi sering, minta maaf. "Aku lihat kesalahanku sekarang," katanya. Kakek tetap keras, tapi sendirian. Keluarga retak, tapi Aira merasa bebas. Sari bekerja di galeri seni, Aira lanjut advokasi. Mereka hadapi tantangan, masyarakat lokal curiga, tapi dukungan dari komunitas tumbuh. Suatu hari, Bapak Hadi datang ke Yogyakarta. "Aku terima kau apa adanya, Aira. Dan Sari juga." Ini momen emosional, air mata mengalir. Tapi kakek tak ikut, tetap di Jakarta, sakit hati. Aira dan Sari bangun hidup bersama, tapi luka masa lalu tetap. Mereka diskusi maut, apakah pengorbanan ini layak? "Kita bayar mahal, tapi kita utuh," kata Aira. Sari setuju, tapi ragu kadang. Cerita mereka inspirasi banyak, tapi juga kontroversi. Di media sosial, debat hebat, apakah diterima di Indonesia? Tahun berlalu, Aira tulis buku tentang perjuangannya. Buku itu bestseller, tapi bawa ancaman lagi. Tapi dia tak mundur. "Nenek bangga kau ubah dunia, nak." Bapak Hadi rekonsiliasi penuh, bahkan dukungo. Kakek akhirnya melunak saat sakit, minta maaf sebelum meninggal. "Ma, Aira. Aku salah." Cinta Aira dan Sari bertahan, meski penuh luka. Mereka pilih jalan sulit, tapi benar bagi mereka. Tapi pertanyaan tetap, apakah benar bahwa untuk mencintai secara bebas di masyarakat seperti Indonesia, seseorang harus rela kehilangan segalanya?